20.741 kasus. Selain itu, jumlah pasien COVID-19 yang dirawat secara nasional juga berangsur-angsur turun. Tarif tertinggi pemeriksaan real-time PCR diturunkan menjadi Rp495.000 untuk daerah Pulau Jawa dan Bali, serta sebesar Rp525.000 untuk daerah di luar Pulau Jawa dan Bali. Dari berita, tren kasus COVID-19 di Indonesia berangsur menurun. Kabar baik ini juga diikuti dengan turunnya keterisian tempat tidur. Pemerintah menurunkan harga tes PCR, bagaimana pelaksanaan dan pengawasannya. Dan inilah warta berita selengkapnya, Kamis 19 Agustus 2021. Mengawali warta berita pagi ini, kami sampaikan sekilas berita. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkapkan potensi penyelamatan keuangan negara mencapai Rp126 triliun per tahun dari dihapusnya 52,5 juta data ganda penerima bantuan sosial atau bansos. Kementerian Pertanian menjamin pasokan ketersediaan nasional untuk 12 komoditas tetap aman hingga September 2021. Pemerintah Singapura tengah mempersiapkan pedoman untuk hidup jangka panjang dan kematian yang kemungkinan meningkat akibat infeksi COVID-19. Saudara, tren kasus COVID-19 di Indonesia berangsur menurun dan kabar baik ini juga diikuti dengan turunnya keterisian tempat tidur yang tinggal menyisakan 28% dari total kapasitas ruang perawatan. Berikut kita ikuti laporan Safira Amalia. Yang menyampaikan sejumlah kabar positif dan semoga tentunya memberi semangat baru bagi kita semua. Kabar baik disampaikan juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi yang mengungkapkan bahwa secara nasional kasus konfirmasi positif COVID-19 harian terus menurun. Begitupun dengan jumlah pasien COVID-19 yang menjalani perawatan juga berangsur turun, bahwa jumlah kasus harian baru nasional kita hingga tanggal 17 Agustus 2021 yang lalu telah berangsur-angsur menurun menjadi 20.741 kasus. Selain itu, jumlah pasien COVID-19 yang dirawat secara nasional juga berangsur-angsur turun. Setelah sempat menyentuh angka 92.567 pasien yang dirawat di ruang perawatan isolasi maupun intensif 22 Juli 2021 yang lalu, sampai dengan 17 Agustus kemarin, pasien dirawat secara nasional mencapai angka 50.487. Nadia merinci di DKI Jakarta sendiri pasien COVID-19 yang dirawat di ruang isolasi maupun intensif berjumlah 4.934 per tanggal 17 Agustus 2021 lalu, atau hingga 28% dari kapasitas ruang perawatan isolasi maupun intensif yang mencapai 17.584 unit. Sementara itu, juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Reza Broto Asmoro mengatakan, keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate nasional mengalami penurunan pada Selasa 17 Agustus 2021 lalu. Hal ini tentu menjadi kado Indonesia dalam penanganan COVID-19 pada HUT RI yang ke-76. Dan kado terbesar kita kepada bangsa dan negara adalah berlanjutnya berita baik dalam penanganan COVID-19. Laporan kemarin hari Selasa 17 Agustus 2021, keterisian tempat tidur rumah sakit atau bed occupancy ratio secara nasional ada di tingkat 39,5%, turun dari hari sebelumnya, yakni Selasa 16 Agustus 2021 yang tercatat 40,51%. Hal ini menandakan banyak pasien tidak lagi dirawat di rumah sakit. Kasus aktif hari ini adalah 343.203 orang. Diketahui tren kasus positif COVID-19 di Indonesia terus mengalami penurunan. Hal ini tercatat pada penambahan kasus terkonfirmasi positif pada Rabu 18 Agustus 2021 sebanyak 15.768. Angka ini jauh lebih menurun dibandingkan bulan Juli lalu yang sempat mencapai sekitar 50.000 kasus dalam satu hari. Dengan penambahan tersebut,
maka akumulatif kasus COVID-19 di Indonesia selama pandemi menjadi 3,9 juta kasus. Sementara kasus meninggal dunia bertambah sebanyak 1.128, sedangkan pasien sembuh bertambah 29.794 orang. Dari Jakarta, Safira Amalia, Pro 3 RRI. Setelah menyasar tenaga medis, vaksin jenis Moderna kini mulai diberikan kepada masyarakat umum di Banjarmasin. Diklaim memiliki efikasi yang lebih baik membuat warga rela mengantri dari subuh untuk mendapatkan vaksinasi. Aulia Rahman melaporkan. Alhamdulillah, di sini sudah memprogramkan vaksinasi Moderna untuk masyarakat umum untuk vaksin 1. Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin mulai menggunakan vaksin jenis Moderna untuk vaksinasi COVID-19 dosis pertama kepada warga. Selain untuk warga, vaksin jenis Moderna juga telah digunakan kepada tenaga kesehatan untuk dosis ketiga, seperti yang dilaksanakan di Puskesmas Pelambuan di kawasan Barituhulu, Banjarmasin Barat. Selain vaksin Moderna, di Puskesmas ini juga melaksanakan vaksinasi Sinovac untuk warga dengan dosis kedua. Pihak Puskesmas memang membagi warga yang ingin melaksanakan vaksin agar tidak terjadi kerumunan saat pelaksanaan vaksinasi. Dalam seharinya, vaksinasi dilakukan minimal 100 dosis untuk vaksin jenis Moderna. Tingginya peminat membuat beberapa warga rela mengantri mulai dari pukul 5 pagi demi mendapatkan dosis pertama vaksin Moderna, seperti penuturan Amel, salah seorang warga. Persiapannya ngantri dari jam 5 sampai ini baru selesai, jam 5 subuh. Karena kita kan lain-lain aja. Mungkin kalau yang ada gejala mungkin bisa ngikut. Sementara itu, pendengar Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Mahir Riyadi, yang melakukan pemantauan di Puskesmas itu mengatakan, efikasi atau tingkat kemampuan vaksin dalam memberikan manfaat bagi tubuh jenis Moderna mencapai 90%. Hal itulah yang membuat animo warga yang ingin divaksin cukup tinggi. Pihak Puskesmas juga sudah memberikan edukasi terkait efek samping dari vaksin tersebut. Jadi, ya kita sudah melihat secara langsung masyarakat berantrian dan animo masyarakat untuk bervaksin yang Moderna ini cukup tinggi sekali. Dan kita juga sudah mendengar adanya edukasi yang dilakukan oleh tim medis kita kepada masyarakat berkaitan dengan efek samping dan juga kesiapan dalam pelaksanaan vaksinasi Moderna ini. Efikasi ya sangat bagus sekali kalau bicara soal efikasi. Efikasi untuk Moderna ini kan 90%. Nah, jadi saya kira itulah yang menyebabkan animo masyarakat menjadi tinggi. Keberadaan vaksin Moderna ini juga diharapkan bisa mempercepat capaian target kekebalan komunal yang hingga kini baru mencapai 26% lebih dari 388.000 target yang akan divaksin. Kota Banjarmasin sendiri mendapatkan jatah vaksin Moderna sebanyak 1.180 vial atau setara 16.520 dosis dari pemerintah pusat. Ketua Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM RI Penny Kalukito mengatakan vaksin merah putih buatan asli Indonesia untuk COVID-19 diprediksi akan memperoleh izin penggunaan darurat pada semester 1 tahun 2022 mendatang. Hal itu disampaikan Penny dalam keterangan pers secara virtual hari ini. Selengkapnya kita ikuti laporan Rini Hairani. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyerahkan sertifikat cara pembuatan obat yang baik atau CPOB untuk vaksin merah putih kepada PT Biotis Pharmaceutical Indonesia Rabu 18 Agustus 2021. Kepala BPOM Penny Kalukito dalam keterangan pers secara virtual mengatakan PT Biotis bekerja sama dengan Universitas Erlangga, Jawa Timur dalam mengembangkan vaksin dengan platform inaktif virus tersebut. Menurut Penny, dari 6 kandidat vaksin merah putih, vaksin COVID-19 yang dikembangkan Universitas Erlangga jadi vaksin terdepan dalam proses pengembangannya, yang memastikan jika uji klinis vaksin merah putih berjalan baik dan sesuai dengan standar internasional, maka izin penggunaan darurat atau emergency use authorization akan dapat diberikan pada tahun 2022. Kami akan menyampaikan pemberian dari cara produksi obat yang baik, ya, GMP Good Manufacturing Practice dari PT Biotis. Selanjutnya tentunya pelaksanaan uji klinik pada manusia akan dimulai dalam waktu dekat. Badan POM juga terus membantu memfasilitasi pengembangan vaksin merah putih dengan melakukan berbagai fasilitasi pengawalan. Kami menyampaikannya pengawalan, fasilitasi pengawalan terhadap regulasinya sehingga betul-betul mengikuti keran standar internasional dikaitkan dengan aspek keamanan mutu dan khasiatnya dengan memberikan asistensi regulatori sehingga tentunya persyaratan dapat dipenuhi baik pada saat
klinik maupun uji klinik, sehingga nanti akan bisa mendapatkan evidence authorization yang harapannya untuk vaksin merah putih produksi UNER dan PT Biotis ini adalah sekitar semester 1 tahun 2022 sesuai dengan rencana. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Biotis Pharmaceutical Sudirman menargetkan vaksin COVID-19 merah putih yang dikembangkan Universitas Erlangga Jawa Timur akan siap diproduksi massal pada semester pertama tahun 2022. Kami yakin dengan kerjasama dan solidaritas ini, kami akan mencapai tujuan nasional, yaitu memproduksi vaksin merah putih dalam skala besar pada kuartal atau semester pertama tahun 2022. Tentu dengan pendampingan, pengawasan, dan dukungan. Institut Teknologi Bandung, Universitas Erlangga, Universitas Gajah Mada, dan Universitas Pajajaran. Sejumlah pakar virus di dunia memperkirakan pandemi COVID-19 akan menjadi endemi, sehingga masyarakat harus siap untuk hidup berdampingan dengan COVID-19. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu mengatakan pemerintah sudah mengantisipasi hal tersebut dengan mempercepat vaksinasi sekaligus mengevaluasi efektivitas vaksinnya. Magdalena Krisnawati melaporkan untuk Anda. 89% dari mereka mengatakan Pandemi COVID-19 masih menimbulkan resiko ketidakpastian yang tinggi dan berpotensi menjadi endemi di mana manusia harus siap hidup berdampingan dengan virus COVID-19. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyampaikan hal tersebut dalam taklimat media. Ia mengutip hasil survei terhadap 100 ilmuwan dan ahli virus dari 23 negara yang 89%-nya meyakini bahwa pandemi akan berlanjut terus dan besar kemungkinan akan menjadi endemi. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Badan Kesehatan Dunia atau WHO yang menyebutkan meski dunia sudah melakukan upaya yang luar biasa, tapi belum ada tanda-tanda pandemi akan berakhir dalam waktu dekat. Kemungkinan inilah yang mesti diantisipasi oleh Indonesia. kita harus melihat kemungkinan bahwa kita akan menuju kebiasaan baru. Katakanlah kita sebutnya living with endemic. Ketika melihat kondisi pandemi ini, kita harus siap untuk kemudian ini berubah menjadi atau berevolusi menjadi kondisi yang disebut dengan endemik. Antisipasi yang dilakukan, kata Febrio, adalah mempercepat vaksinasi, melanjutkan program 3T dan membiasakan masyarakat menerapkan protokol kesehatan 5M, serta terus memperbaiki sistem kesehatan agar makin handal dan siaga, karena kondisi kesehatan akan sangat mempengaruhi perekonomian, termasuk anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Terkait vaksinasi, dalam 1 bulan terakhir sudah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Menurut Febrio, dalam seminggu ini vaksinasi yang dilakukan rata-rata sudah di atas 1 juta suntikan per hari. Dan secara global kita lihat bagaimana Indonesia sekarang berada di peringkat ke-9 dalam jumlah vaksinasi yang sudah diberikan. Dan ini akan terus kita dorong, kita tidak berpuas diri. Kita berharap untuk terus bisa meningkatkan ini karena suplai vaksin kita memang cukup dan kita bisa melakukan itu dengan tata kelola yang baik. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu lebih lanjut mengatakan di tahun 2021 diharapkan 70% masyarakat Indonesia sudah divaksinasi atau sekira 208 juta orang. Target usia juga sudah diperluas ke usia 12 tahun bisa mendapatkan vaksinasi. Vaksin pun harus dipastikan efektif dalam menangkal virus agar herd immunity terjaga, sehingga masyarakat lebih percaya diri dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan perekonomian bisa kembali bergerak secara bertahap. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI. Saudara, klinik serta rumah sakit hari ini akan menyebarkan surat edaran batas tarif tes PCR oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Informasi selengkapnya bersama reporter Sada Tudarai. Sada? Baik, terima kasih pendengar di mana Anda berada. Saat ini saya berada di Klinik Gedang Raya di Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, Banten. Saat ini klinik ini memang masih belum beroperasi karena mulai melayani pelanggan pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Namun di sini terlihat bila harga atau tarif untuk tes polimer chain reaction atau PCR masih dibanderol sekitar 900.000
Sejatinya Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah meminta agar tes pendeteksi COVID-19 itu harus turun harga sekitar 495.000 sampai 525.000. Bahkan Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan edaran nomor AK02.1-1-2845-2021 tentang batas hari tertinggi pemeriksaan PCR. Hal ini lantaran Dinas Kesehatan Kota Tangerang belum secara resmi melayangkan surat edaran terkait hal tersebut dan Dinas Kesehatan hanya baru sebatas sosialisasi melalui media sosial dan grup WhatsApp. Namun menurut informasi Dinas Kesehatan Kota Tangerang mulai hari ini akan melayangkan surat edaran tes PCR kepada klinik maupun rumah sakit. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Dini Anggra ini mengatakan memang tarif PCR di Kota Tangerang belum seragam karena untuk surat edaran belum dilayangkan ke setiap klinik maupun rumah sakit. Surat edaran itu akan disampaikan hari ini. Semoga dengan adanya surat edaran harganya akan turun dan seragam. Direktur rumah sakit yang terkait gitu itu kita sosialisasikan dan surat edarannya baru ini tadi saya tanda tangan gitu karena tadi saya kecarian keliling-keliling jadi belum selesai jadi Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Programatika Radio Republik Indonesia. Pemerintah menetapkan harga tes polymerase chain reaction atau PCR sebesar Rp495.000 hingga Rp525.000 dari sebelumnya Rp900.000 per sekali tes. Lalu bagaimanakah pelaksanaan dan pengawasannya di lapangan? Berikut selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Tutas. Laporan khusus. Laporan khusus. Ada tanggapan Pak terkait harga PCR yang masih dibilang cukup mahal? Beberapa waktu lalu publik merasa resah dengan besaran harga layanan tes polymerase chain reaction PCR yang dinilai terlalu tinggi di dalam negeri, yakni dipatok maksimal Rp900.000. Pasalnya di India harga tes tersebut di bawah Rp100.000. Publik pun mulai membandingkannya. Tak lama berselang pada tanggal 15 Agustus 2021 lalu, Presiden Joko Widodo langsung menjawab keresahan masyarakat ini. Presiden meminta Menteri Kesehatan untuk menurunkan biaya tes PCR di kisaran Rp450.000 hingga Rp550.000. Presiden juga meminta agar tes PCR bisa diketahui hasilnya dalam waktu maksimal 1 kali 24 jam saja. Iya, salah satu cara untuk memperbanyak testing adalah dengan menurunkan harga tes PCR. Dan saya sudah berbicara dengan Menteri Kesehatan mengenai hal ini. Saya minta agar biaya tes PCR ini berada di kisaran antara Rp450.000 sampai Rp550.000. Kemudian perintah Presiden ini langsung dijawab lewat aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan melalui surat edaran tentang batas tarif tertinggi pemeriksaan result transcription PCR atau RT-PCR. Adapun untuk besaran harga yang ditetapkan mulai dari Rp495.000 hingga Rp525.000 setiap kali tesnya. Aturan ini ditetapkan mulai berlaku sejak 17 Agustus 2021. Pelaksana tugas PLT Dirjen Pelayanan Kesehatan Abdul Kadir pun meminta agar Dinas Kesehatan di setiap daerah mengawasi jalannya peraturan ini. Kami sepakati bahwa batas tarif tertinggi pemeriksaan real-time PCR diturunkan menjadi Rp495.000 untuk daerah Pulau Jawa dan Bali, serta sebesar Rp525.000 untuk daerah di luar Pulau Jawa dan Bali. Merespon hal ini, Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap para pengusaha yang menawarkan jasa kesehatan tes PCR di ibu kota. Kami minta semua pihak yang memiliki kesempatan untuk mengadakan tes PCR bisa menurunkan harga tes PCR
Sementara itu PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Dini Anggraini mengaku sudah melakukan sosialisasi terhadap ketentuan harga baru di tes PCR ini. Meski demikian, ia menegaskan sanksi hingga saat ini belum diatur terhadap mereka para penyedia jasa PCR yang tak kunjung menurunkan harga. Adapun untuk sementara ini, pihaknya baru akan memberikan teguran bila menemukan kasus seperti itu. Kalau dari surat edaran yang beredar memang nggak ada ya ketentuan dari pusat pun mengenai sanksi itu nggak disebut. Ya, tapi ya kalau memang masyarakat menemukan itu ya hubungi kita aja. Sementara itu penanggung jawab Lab Fit and Trust Andreas Wendra mengaku pihaknya membutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian harga lantaran harga impor bahan baku yang masih terbilang mahal. Ia juga mengaku perlu menghabiskan terlebih dahulu bahan baku sekali pakai yang sudah terlanjur dibeli dengan harga yang lama, baru kemudian menjualnya dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kalau kita lihat kan pengumuman pemerintah itu kan baru 2 hari lalu ya untuk penurunan ataupun menstandarkan harga dari PCR yang ada. Kami sangat dukung itu. Nah untuk ini kami akan mulai mempraktekannya atau mulai menerapkannya di sore hari nanti. Sebagai informasi, metode pemeriksaan RT-PCR merupakan salah satu jenis metode Nucleic Acid Amplification Test NAAT yang saat ini dipergunakan oleh rumah sakit, laboratorium, dan fasilitas lain yang ditetapkan oleh Menteri sebagai standar utama konfirmasi diagnosis COVID-19. Karena dalam essay itu disebutkan bahwa batas tarif tertinggi ini tidak berlaku untuk kegiatan penelusuran kontak atau rujukan kasus COVID-19 ke rumah sakit yang penyelenggaranya mendapatkan bantuan pemeriksaan RT-PCR dari pemerintah atau merupakan bagian dari penjaminan pembiayaan pasien COVID-19. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI. Dan pendengar, berikut tanggapan sejumlah masyarakat soal penerapan harga baru tes PCR di Indonesia. Saya Rugi, warga Depok. Saya harap Pemda atau Pemkot bisa segera bertindak untuk realisasi harga ini agar warga juga semakin banyak yang tes PCR kan. Saya Yuni, warga Jakarta Timur. Jujur, saya menyambut baik harga PCR yang sudah turun. Saya Loki, warga Cibinong. Saya bersyukur dengan adanya keputusan pemerintah menurunkan harga PCR. Tapi kalau bisa sih lebih diturunin lagi harganya. Pendengar, komentar pagi ini menyoroti rencana pemerintah yang menurunkan harga polymerase chain reaction atau PCR. Seberapa akurat pemeriksaan PCR dan mengapa mahal harganya? Naskah disusun dan dibacakan redaktur senior Agus Resmi Mulyadi. Editorial Pro 3. Selamat pagi. Kasus COVID-19 secara umum telah mengalami penurunan, namun tes antigen maupun PCR masih menjadi salah satu persyaratan perjalanan. Kabar baik lagi bahwa Presiden Joko Widodo telah meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk menurunkan harga tes PCR di kisaran antara Rp450.000 hingga Rp550.000. Sejak pemberlakuan tes PCR menjadi syarat perjalanan, banyak laboratorium baru muncul, bahkan terkesan merupakan bisnis baru. Apakah menguntungkan? Namun yang pasti, laboratorium tes PCR dan antigen menjamur di mana-mana. Lalu bagaimana setelah harga tes PCR diturunkan? Tes PCR memang dirasakan mahal. Mengapa? Karena pilihan sampel tes PCR di laboratorium menggunakan banyak komponen, seperti reagen, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang harganya juga mahal. Reagen merupakan komponen penting dan paling utama dalam uji tes PCR COVID-19. Alat kesehatan seperti mesin pengujian, termasuk mesin besar dan beberapa mesin pendukung. Bahan medis habis pakai adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai. Selain itu, ujian tes PCR juga memerlukan tenaga terlatih atau sumber daya manusia SDM. Namun khusus untuk reagen, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, pihak rumah sakit dan laboratorium tidak dapat menekan harga beli yang berpengaruh ke harga jual. Alasannya, karena harga ketiga komponen tersebut yang menetapkan adalah pemerintah. Bagaimana dengan keakuratannya? Ternyata sampai saat ini belum ada tes diagnostis COVID yang akurasinya 100%. Dr. Sita Nur Agustiana menyebut
Walaupun swab PCR masih menjadi acuan utama, namun sensitivitasnya masih di angka 71 hingga 98% dan spesifitas 99%. Masih sangat mungkin kemungkinan false negatif atau kemungkinan masalah teknis saat pengambilan sampel sehingga swab sendiri direkomendasikan apapun hasilnya tetap disarankan untuk isolasi. Apresiasi perlu disampaikan kepada pemerintah yang akan menurunkan harga tes PCR. Selain memberatkan masyarakat, menurunkan harga PCR merupakan salah satu cara untuk memperkuat pemberantasan kasus COVID-19. Selain harganya, hasil tes PCR pun diharapkan juga dapat dikelola tidak membutuhkan waktu lama, paling tidak 1 kali 24 jam, karena penanganan pandemi membutuhkan kecepatan. Semoga saja pernyataan Presiden Joko Widodo itu cepat direspon Kementerian Kesehatan dan tidak berlarut-larut, sehingga masyarakat akan memanfaatkan tes PCR tersebut, karena masyarakat masih merasakan beratnya jika harga PCR tetap di harga Rp900.000. Demikian komentar, selamat pagi. Kepala Staf Pertahanan Inggris Nick Carter menilai sementara bahwa Taliban yang merebut kekuasaan Afghanistan saat ini berbeda dengan kelompok yang berkuasa pada 1990-an silam. Seperti dilansir dari Reuters, Carter menilai dunia harus memberi Taliban ruang untuk membentuk pemerintahan baru di Afghanistan, dan mungkin dengan itu barulah terbukti bahwa kelompok itu sekarang telah berubah. Carter pun mengaku dirinya sudah melakukan kontak dengan mantan Presiden Afghanistan Hamid Karzai mengenai rencana pertemuan dengan Taliban. Indikasi itu pun, sambung Carter, terlihat dalam beberapa waktu terakhir serta pernyataan yang dikeluarkan juru bicara Taliban usai menduduki ibu kota negara Kabul dan istana kepresidenan.